Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yulia Veriska akan menerangkan materi mengenai gelombang dan bunyi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA dengan guru pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah definisi dari gelombang. Nah, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Gerak gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik di dalam ruang ke titik lain tanpa perpindahan materi. Kemudian ada rumus untuk cepat rambat gelombang, yaitu cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode, atau bisa juga dengan cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Untuk yang kemudian adalah klasifikasi gelombang menurut arah perambatannya, yaitu ada dua. Yang pertama longitudinal, gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini analog dengan pulsa longitudinal dalam suatu pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berosilasi ke atas, kemudian ke atas dan ke bawah di sebuah ujung. Maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Kemudian koil-koil pada pegas tersebut bergetar bolak-balik di dalam arah di mana gangguan berjalan sepanjang pegas. Kemudian untuk gelombang transversal, ini merupakan gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran, misalnya gelombang cahaya di mana gelombang listrik dan gelombang medan magnetnya tegak lurus kepada arah penjalarannya, seperti contoh pada gambar. Yang selanjutnya ada gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya. Ada dua juga, ada magnetik dan elektromagnetik. Nah, untuk yang magnetik sendiri ini gelombang yang memerlukan medium tempat merambat. Jadi memerlukan benda untuk tempat merambatnya. Contoh gelombang mekanik, gelombang pada tali, atau bisa juga gelombang bunyi. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik atau E dan medan magnet atau B, yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Sumber gelombang elektromagnetik yaitu osilasi listrik. Sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Kemudian lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Kemudian inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma. Kemudian penambahan elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang menghasilkan sinar X atau digunakan untuk Rontgen biasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat-sifat gelombang, yaitu ada dispersi gelombang, yaitu perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Kemudian ada pemantulan gelombang ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium merambatnya, sebagaimana gelombang akan kemudian dipantulkan gitu. Kemudian yang ketiga pembiasan gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, sebagian akan dipantulkan sementara sebagian yang lain akan dibiaskan atau diteruskan. Yang selanjutnya ada interferensi gelombang. Itu merupakan suatu penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Selanjutnya ada polarisasi gelombang, merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Kemudian yang terakhir ada efek Doppler, yaitu jika suatu sumber gelombang dan penerimaannya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi sumber.
Selanjutnya materi tentang bunyi, ada definisi bunyi. Jadi pada dasarnya bunyi adalah sebuah gelombang mekanik longitudinal yang menyebar melalui udara, air, dan media material lainnya. Bunyi adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan semua hewan tingkat tinggi atau semua makhluk hidup yang mempunyai organ khusus untuk menghasilkan dan mengetahui gelombang ini. Kemudian untuk syarat terjadi dan terdengarnya bunyi sendiri ada 3. Yang pertama, terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Serta yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Untuk jenis-jenis bunyi sendiri ada 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah jenis bunyi yang sangat lemah karena jumlah getaran dalam gelombang bunyi berenergi infrasonik kurang dari 20 getaran per detiknya. Kemudian untuk audiosonik ini jenis bunyi yang dapat manusia dengar tanpa alat bantu apapun karena jumlah getarannya berkisar 20 sampai 20.000 getaran per detiknya. Yang terakhir adalah ultrasonik, jenis bunyi yang levelnya sangat kuat di atas audiosonik dengan jumlah getaran bisa lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi, yaitu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, kemudian dapat diserap dan dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, yang keempat dapat mengalami pelenturan, dan yang terakhir adalah bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan, jadi berbaur. Untuk rumus cepat rambat bunyi, ada cepat rambat bunyi atau V sama dengan jarak tempuh bunyi dibagi waktu tempuh bunyi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.